Sinta menatap lembar pengumuman yang tertempel di kaca warung kecil dekat terminal. Tulisan itu sederhana, namun cukup menarik perhatiannya. Dicari asisten rumah tangga, menginap, gaji besar. Sudah hampir 3 bulan, gadis berusia 20 tahun itu mencari pekerjaan di kota. Uang tabungannya mulai menipis. Ia berasal dari desa kecil dan datang dengan harapan dapat membantu ibunya yang sakit-sakitan di kampung. Dengan napas panjang, Sinta mencatat alamat yang tertera di bawah pengumuman itu. Rumah tersebut berada di ujung jalan tua yang sepi. Pagar besi hitam menjulang tinggi dengan halaman luas dipenuhi pohon mangga tua. Bangunannya besar, tetapi terlihat suram karena cat temboknya mulai mengelupas. Saat mengetuk pintu, seorang pria paruh baya membukanya perlahan. Tubuhnya tinggi besar, berkumis tebal, dan memiliki tatapan tajam yang membuat Sinta sedikit gugup. "Kamu yang mau kerja?" tanyanya datar. "Iya, Pak." "Nama?" "Sinta." Pria itu mengangguk pelan. "Namaku Junot. Mulai kerja hari ini kalau mau." Sinta sempat terkejut karena prosesnya begitu cepat. Namun, karena membutuhkan pekerjaan, ia segera mengangguk setuju. Hari pertama berjalan cukup baik. Sinta membersihkan rumah, memasak sederhana, dan mencuci pakaian. Rumah itu memang besar, tetapi hanya dihuni oleh Pak Junot seorang diri. Meski wajah lelaki itu terlihat keras, pada awalnya ia belum menunjukkan sikap buruk. "Jangan masuk ke gudang belakang," kata Pak Junot malam itu. "Tidak ada yang perlu dibersihkan di sana." Sinta hanya mengangguk. Hari demi hari berlalu. Sinta mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Namun perlahan, sikap Pak Junot mulai berubah. Suatu pagi, ketika Sinta terlambat menyajikan kopi karena kompor mati, lelaki itu membentak keras. "Dasar babu bodoh, kerjaan begini saja lambat." Sinta tersentak kaget. Ia menunduk sambil meminta maaf pelan. "Maaf, Pak, kompornya tadi." "Alasan terus." Pak Junot membanting cangkir ke meja hingga kopi tumpah ke lantai. Sejak hari itu, bentakan demi bentakan mulai menjadi hal biasa. Jika lantai kurang bersih, ia akan marah. Jika masakan terlalu asin, ia akan menghina. "Dasar babu tidak becus." Sinta sering menahan air mata di dapur agar tidak terlihat menangis. Namun, ia tetap bertahan demi kebutuhan hidup. Suatu malam, hujan deras turun membasahi halaman rumah. Angin bertiup kencang hingga jendela kamar Sinta berderit pelan. Sinta terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong. Awalnya, ia mengira Pak Junot masih belum tidur. Namun, suara itu terdengar aneh, seperti langkah seseorang yang menyeret kaki. Sinta memberanikan diri membuka pintu kamar sedikit. Lorong rumah tampak gelap. Lampu di ujung koridor berkedip redup. Lalu
Ia melihat sosok wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang kusut, bajunya putih lusuh, tubuhnya tampak pucat. Sinta langsung membeku ketakutan. Wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya sangat pucat, dengan mata sembab seperti habis menangis bertahun-tahun. "Kau pergilah," bisiknya lirih. Sinta mundur gemetar. "Pergi dari rumah ini sebelum semuanya terlambat," kata sosok itu lagi. Lampu lorong tiba-tiba mati. Sinta menjerit kecil dan buru-buru menutup pintu kamar. Sepanjang malam ia tak bisa tidur. Keesokan paginya ia mencoba berpikir bahwa semua itu mungkin hanya mimpi akibat kelelahan. Namun, ketika sedang membersihkan ruang makan, Sinta melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dinding dekat lemari tua, terdapat goresan samar seperti tulisan. Tulisan itu tertutup debu tebal. Dengan kain lap, Sinta membersihkannya perlahan. Tulisan itu berbunyi, "Babu bodoh." Sinta menelan ludah. Entah mengapa, tulisan itu terasa menyeramkan. Belum sempat berpikir lebih jauh, suara Pak Junot menggelegar dari belakang. "Hei Babu!" Sinta terkejut hingga kain lapnya terjatuh. "Kau kerja atau melamun?" "Maaf Pak." Pak Junot mendekat dengan wajah kesal. "Awas kalau sampai rumah ini kotor." Lelaki itu kemudian pergi sambil menggerutu kasar. Sinta mulai merasa tak nyaman tinggal di rumah itu. Selain sikap Pak Junot yang semakin kasar, suasana rumah juga terasa aneh, terutama saat malam tiba. Kadang terdengar suara tangisan pelan dari belakang rumah. Kadang pintu gudang bergerak sendiri. Bahkan beberapa kali lampu mati tanpa sebab. Suatu malam, Sinta sedang mencuci piring ketika mendengar suara bisikan sangat dekat di telinganya. "Dia jahat." Sinta langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun pantulan kaca jendela memperlihatkan sosok wanita pucat berdiri di belakangnya. Sinta menjerit dan menjatuhkan piring. Pak Junot datang dengan wajah merah padam. "Kau ini benar-benar ceroboh." Tanpa peringatan, lelaki itu menampar pipi Sinta keras. Sinta jatuh terduduk. Matanya langsung berkaca-kaca menahan rasa sakit. Pak Junot menatapnya penuh amarah. "Kalau kerja tak becus, lebih baik kau pergi saja." Lelaki itu meninggalkan dapur begitu saja. Sinta memegang pipinya yang panas. Air mata akhirnya jatuh. Ia mulai merasa tak kuat tinggal di sana. Malam itu, saat Sinta menangis sendirian di kamar, suara ketukan kembali terdengar. Sinta membuka pintu perlahan. Sosok wanita pucat itu kembali muncul di ujung lorong. Kini wajahnya terlihat lebih jelas. Ada lebam hitam di lehernya. Matanya penuh kesedihan. "Aku Nuria," katanya lirih. Sinta gemetar.
"Kenapa kau ada di sini?" Wanita itu menatap kosong ke arah kamar Pak Junod. "Dia telah membunuh hidupku," bisiknya pelan. Angin dingin tiba-tiba berhembus memenuhi lorong. Lampu kembali berkedip. Dan untuk pertama kalinya, Sinta menyadari bahwa rumah itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada kemarahan Pak Junod. Sejak malam kemunculan sosok bernama Nuria, hidup Sinta semakin dipenuhi ketakutan. Ia mulai sulit tidur. Setiap malam selalu ada suara aneh di rumah besar itu. Kadang terdengar langkah kaki di atap, kadang suara tangisan pelan dari gudang belakang yang selama ini dilarang dimasuki oleh Pak Junod. Namun, yang paling membuat Sinta gelisah adalah ucapan Nuria. "Dia telah membunuh hidupku." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Pagi hari di rumah Pak Junod selalu terasa mencekam. Lelaki itu sering marah tanpa alasan yang jelas. Suatu pagi, Sinta terlambat membuka pintu pagar karena sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Pak Junod langsung membentaknya di halaman. "Dasar kau babu malas." Sinta segera meminta maaf sambil menunduk. Namun Pak Junod malah melempar sendal ke arah kakinya. "Kerjamu cuma begini saja. Kau tidak becus." Sinta menahan air mata. Tubuhnya mulai dipenuhi lebam kecil akibat perlakuan kasar lelaki itu. Tetapi ia tetap bertahan karena belum punya tempat lain untuk pergi. Malam harinya, hujan turun deras. Listrik di rumah beberapa kali mati menyala. Sinta sedang melipat pakaian di kamar ketika suhu ruangan tiba-tiba berubah sangat dingin. Lampu kamar berkedip pelan, lalu suara wanita terdengar dari sudut ruangan. "Sinta." Sinta langsung menoleh. Nuria berdiri di dekat lemari kayu tua. Wajahnya masih pucat, tetapi kini tatapannya terlihat sedih, bukan menyeramkan. Sinta gemetar pelan. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Nuria menunduk perlahan. 10 tahun lalu, aku bekerja di sini." Suara arwah itu terdengar lirih seperti tertiup angin. "Aku datang seperti dirimu, butuh uang untuk keluarga." Sinta mendengarkan dengan napas tertahan. Awalnya dia baik, tapi lama-lama sifat aslinya muncul. Mata Nuria mulai dipenuhi air mata hitam pekat. "Dia selalu memanggilku babu bodoh." Bayangan samar mulai muncul di sekitar tubuh Nuria. Sinta melihat kilasan masa lalu. Terlihat seorang wanita muda sedang membersihkan lantai sambil dimarahi habis-habisan oleh Pak Junod yang lebih muda. "Babu bodoh, dasar tidak berguna." Bentakan itu menggema di telinga Sinta. Kilasan lain muncul. Nuria dipaksa membersihkan halaman saat hujan deras. Tubuhnya menggigil kedinginan. Namun Pak Junod hanya berdiri sambil memaki. "Kalau sakit, jangan manja." Air mata Sinta perlahan jatuh melihat semua itu.
"Kau sakit?" tanyanya pelan. Nuria mengangguk. "Tubuhku melemah," tapi dia tidak peduli. Suasana kamar semakin dingin. Dari balik dinding terdengar suara bisikan-bisikan aneh. "Aku demam tinggi, tapi dia tetap menyuruhku bekerja." Bayangan lain muncul. Nuria terlihat terjatuh di dapur sambil terbatuk hebat. Namun Pak Junod hanya menatap Cici. "Jangan pura-pura mati, Babu." Sinta mengepalkan tangannya, menahan amarah. "Lalu apa yang terjadi?" Nuria perlahan mengangkat wajahnya. "Aku meninggal sendirian di gudang belakang." Sinta langsung membeku. "Gudang?" Nuria mengangguk pelan. Dia takut orang tahu perlakuannya. "Tubuhku disembunyikan sementara di sana sebelum dibawa pergi." Tiba-tiba terdengar suara keras dari lorong. Pintu kamar terbuka sendiri. Lampu mati total. Sinta menjerit kecil. Dalam kegelapan terdengar suara langkah berat mendekat. Suara Pak Junod. "Hei, kenapa lampu mati?" Sinta buru-buru menoleh ke arah Nuria. Namun arwah itu sudah menghilang. Ketika lampu kembali menyala, Pak Junod berdiri di depan kamar dengan wajah kesal. "Kau bicara sendiri?" Sinta gugup. "Tidak, Pak." Tatapan Pak Junod menyipit curiga. Lelaki itu kemudian melangkah masuk tanpa izin. Matanya memandang ke seluruh kamar. Tiba-tiba wajahnya berubah tegang saat melihat suhu jendela yang dipenuhi embun dingin. "Kau jangan macam-macam di rumah ini," katanya pelan, namun penuh ancaman. Sinta merasa ada sesuatu yang disembunyikan lelaki itu. Malam berikutnya, rasa penasaran membuat Sinta memberanikan diri menuju gudang belakang. Gudang itu terletak di ujung halaman dengan pintu kayu tua yang sudah lapuk. Angin malam bertiup dingin saat ia mendekat. Aneh sekali, semakin dekat ke gudang, semakin terdengar suara tangisan wanita. Sinta memegang gagang pintu perlahan. Pintu terbuka sendiri. Bau lembab langsung menyergap hidungnya. Ruangan itu gelap dan penuh barang-barang lama. Tiba-tiba lampu senter di tangan Sinta berkedip, dan di sudut ruangan ada bekas goresan panjang di dinding. Sinta mendekat perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Tulisan merah samar memenuhi tembok kayu. "Babu bodoh." Tulisan itu berulang berkali-kali, seperti dicakar menggunakan kuku. Sinta menutup mulutnya ketakutan. Lalu dari belakang terdengar suara lirih. "Aku menangis di sini." Sinta menoleh cepat. Nuria berdiri di belakangnya. Kini tubuh arwah itu terlihat lebih mengerikan. Lehernya penuh lebam hitam. Matanya merah dipenuhi amarah. Aku terus memohon padanya, tapi dia terus-terusan menghina dan menyakitiku. Udara dalam gudang mendadak bergetar. Barang-barang mulai bergerak sendiri. Paku-paku berjatuhan dari dinding.
Nuria menatap ke arah rumah utama dengan penuh kebencian. Dia harus merasakan penderitaanku. Sinta mundur perlahan. Apa yang akan kau lakukan? Arwah itu tersenyum tipis. Senyumnya sangat dingin. Aku ingin balas dendam. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat mendekat ke arah gudang. Siapa di sana? Suara Pak Junod menggema penuh amarah. Sinta panik. Namun sebelum ia sempat keluar, Nuria menghilang. Pintu gudang terbanting keras sendiri. Pak Junod masuk dengan wajah merah padam. Kau berani masuk ke sini? Sinta gemetar. Saya hanya membersihkan. Tamparan keras kembali mendarat di wajahnya. Kau mau menguping urusanku ya? Sinta jatuh tersungkur. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang aneh di mata Pak Junod, yaitu tatapan ketakutan. Lelaki itu tampak benar-benar takut pada sesuatu di gudang tersebut. Tiba-tiba angin dingin berhembus kencang. Lampu gudang mati total. Dan di tengah kegelapan terdengar suara wanita tertawa lirih. Itu suara Nuria. Sejak kejadian di gudang belakang, suasana rumah Pak Junod berubah semakin mengerikan. Lelaki itu tak lagi bisa menyembunyikan ketakutannya. Meski masih bersikap kasar kepada Sinta, wajahnya kini sering terlihat pucat dan gelisah. Ia beberapa kali terbangun tengah malam sambil berteriak sendiri. Sinta juga mulai menyadari sesuatu. Arwah Nuria tidak sekadar muncul untuk menakut-nakuti. Ia benar-benar ingin membalas dendam. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali hingga cahaya putih sesekali menerangi rumah tua tersebut. Sinta sedang berada di dapur ketika mendengar suara benda pecah dari ruang tengah. Ia segera berlari kecil menuju ruang tamu. Di sana, Pak Junod berdiri ketakutan di depan lemari kaca yang hancur sendiri. Nuria, gumam lelaki itu dengan nafas gemetar. Sinta membeku. Angin dingin berhembus kuat meski semua jendela tertutup rapat. Lalu terdengar suara langkah kaki pelan dari lantai atas. Pak Junod langsung menoleh dengan wajah panik. Tidak, jangan ganggu aku lagi. Suara wanita tertawa lirih menggema di seluruh rumah. Sinta mengenali suara itu. Nuria. Lampu ruang tamu mulai berkedip cepat. Bayangan hitam bergerak di dinding, seperti sosok seseorang yang berjalan merangkak. Pak Junod mundur ketakutan. Aku sudah bilang, cepat pergi. Tiba-tiba semua lampu mati. Gelap total menyelimuti rumah. Sinta menahan napas. Di tengah kegelapan terdengar suara lirih sangat dekat. Babu bodoh. Suara itu bukan lagi sedih. Kini penuh amarah. Pak Junod menjerit panik. Jangan dekati aku. Petir menyambar terang. Cahaya putih sesaat menerangi ruangan. Dan Sinta melihat Nuria berdiri tepat di belakang Pak Junod. Tubuh arwah itu kini menyeramkan.
Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Lehernya membiru, penuh bekas cekikan. Tangannya pucat dengan kuku hitam panjang. Matanya merah, menatap penuh kebencian. Pak Junod langsung jatuh terduduk. "Nuria, maafkan aku." Namun arwah itu terus mendekat perlahan. "Dulu aku juga memohon," bisiknya dingin. Sinta merinding mendengar suara Nuria berubah berat dan menyeramkan. "Kau tak pernah peduli saat aku menangis dulu." Angin di dalam rumah berputar semakin kuat. Meja dan kursi mulai bergeser sendiri. Figura-figura jatuh dari dinding. Pak Junod merangkak mundur sambil menangis ketakutan. Aku salah Nuria." Namun Nuria tetap mendekat. "Tapi aku sakit sendirian." Suara tangisan wanita menggema dari segala arah. Tiba-tiba muncul bayangan-bayangan lain di dinding. Sinta terkejut melihat sosok beberapa wanita samar berdiri di sudut rumah. Mereka semua mengenakan pakaian asisten rumah tangga. Wajah mereka pucat dan dipenuhi luka. Sinta langsung sadar. Mereka adalah korban lain yang pernah bekerja di rumah itu. Salah satu bayangan wanita menangis pelan. "Dia selalu menghina kami." Yang lain berbisik lirih. "Kami tak pernah dianggap manusia." Pak Junod menutup telinganya sambil berteriak panik. "Diam kalian, tolong diam." Namun suara-suara itu justru semakin keras. "Babu bodoh, babu malas, babu tidak berguna." Semua hinaan yang dulu diucapkan Pak Junod kini kembali menghantuinya. Sinta berdiri gemetar di sudut ruangan. Ia merasa kasihan pada Nuria dan para korban lainnya. Namun ia juga takut jika dendam itu berubah semakin berbahaya. Tiba-tiba Nuria menoleh ke arah Sinta. Tatapan matanya sedikit berubah lembut. "Pergilah," katanya pelan. Sinta menggeleng. "Aku tak bisa meninggalkanmu seperti ini." Nuria tampak diam sesaat. "Aku hanya ingin dia merasakan penderitaanku." Air mata hitam mengalir dari matanya. "Selama bertahun-tahun aku terjebak di rumah ini." Sinta memberanikan diri melangkah maju. "Balas dendam tak akan membuatmu tenang." Kalimat itu membuat seluruh rumah tiba-tiba hening. Nuria menatap Sinta lekat-lekat. Sementara Pak Junod masih gemetar ketakutan di lantai. Untuk pertama kalinya, lelaki itu terlihat benar-benar menyesal. Aku hanya mudah marah," katanya terbata-bata. Sinta langsung menatap tajam. "Mudah marah bukan alasan untuk menyiksa orang." Pak Junod menunduk. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. "Aku tidak pernah berpikir sejauh itu." Nuria perlahan mendekat ke arah lelaki itu. Lantai rumah mulai retak-retak kecil. Udara berubah sangat dingin. "Aku mati karena perlakuanmu." Pak Junod menangis. "Maafkan aku." Tiba-tiba Nuria mengangkat tangannya. Semua benda di rumah bergetar hebat. Jendela pecah satu persatu.
Sinta langsung berteriak, "Hentikan Nuria!" Arwah itu menoleh perlahan. Untuk sesaat, wajah menyeramkannya berubah kembali seperti wanita biasa, penuh kesedihan. "Aku lelah," bisik Nuria. Sinta melangkah mendekat meski tubuhnya gemetar. "Kau tak perlu terus terikat pada kebencian." Air mata Sinta jatuh perlahan. "Kau pantas tenang." Nuria memandang Sinta lama sekali. Lalu perlahan amarah di wajahnya mulai memudar. Namun tiba-tiba Pak Junod berteriak histeris, "Ampun, jangan bunuh aku." Lelaki itu berlari menuju pintu rumah. Tetapi sebelum sempat keluar, pintu terbanting sendiri. Pak Junod jatuh tersungkur. Di seluruh rumah terdengar suara wanita menangis bersamaan. Suasana menjadi sangat menyeramkan. Lampu kembali berkedip liar. Dan di tengah kekacauan itu, Nuria berdiri diam, menatap Pak Junod dengan mata penuh luka dan dendam yang belum selesai. Malam itu menjadi malam paling mengerikan di rumah tua Pak Junod. Suara tangisan para arwah memenuhi seluruh ruangan. Angin dingin berputar seperti badai kecil di dalam rumah. Lampu berkedip tanpa henti, sementara bayangan hitam bergerak di dinding. Pak Junod terjatuh di depan pintu utama dengan wajah pucat pasi. Ia benar-benar ketakutan. Sementara itu, Nuria berdiri di tengah ruang tamu dengan tubuh melayang perlahan. Rambut panjangnya bergerak tertiup angin gaib. Mata merahnya masih dipenuhi luka dan kebencian yang selama ini terpendam. Sinta memandang keadaan itu dengan napas gemetar. Ia tahu semuanya bisa berakhir buruk bila dendam Nuria terus dibiarkan tumbuh. "Nuria," panggil Sinta pelan. Arwah wanita itu perlahan menoleh. "Kau sudah membuatnya sadar." Nuria tersenyum tipis penuh kesedihan. "Sadar?" bisiknya lirih. "Dia baru takut setelah melihatku." Pak Junod menangis sambil bersujud di lantai. Aku salah." Namun suara tangisan para arwah semakin keras. "Kami juga menderita. Kami dihina. Kami diperlakukan seperti sampah." Sinta memejamkan mata sesaat. Hatinya terasa sesak mendengar semua penderitaan itu. Ia kemudian memberanikan diri mendekati Nuria. "Aku tahu kau sakit hati. Tapi kalau semua ini terus berlanjut, kau tak akan pernah tenang." Nuria terdiam. Tatapan matanya perlahan berubah sendu. "Aku hanya ingin dianggap manusia." Kalimat itu membuat Sinta meneteskan air mata. Selama hidupnya, Nuria hanya ingin dihargai. Namun yang ia dapatkan hanyalah hinaan dan kekerasan. Sinta lalu menoleh ke arah Pak Junod. "Pak," katanya tegas, "minta maaflah dengan tulus." Tubuh lelaki itu gemetar hebat. Dengan wajah penuh penyesalan, Pak Junod perlahan merangkak mendekati Nuria. "Aku memang manusia kejam. Aku terlalu sombong dan merasa semua orang harus menuruti kemauanku."
Nuria menatapnya tanpa ekspresi. Aku menyakiti banyak orang, lanjut Pak Junot. Termasuk dirimu, Nuria. Air mata lelaki itu jatuh ke lantai. Aku menyesal. Suasana rumah tiba-tiba menjadi hening. Tangisan para arwah perlahan melemah. Nuria memandang Pak Junot lama sekali. Kemudian, untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, mata merahnya mulai kembali normal. Namun tiba-tiba tubuh Pak Junot terbatuk keras. Ia memegangi dadanya sambil kesulitan bernapas. Sinta langsung panik. Pak Junot tersungkur lemah di lantai. Wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah. Sinta buru-buru membantu lelaki itu duduk. Nuria memperhatikan semua itu dalam diam. Aku tak ingin membunuhnya, bisik arwah itu pelan. Sinta menatap Nuria. Kalau begitu, lepaskan semua amarahmu. Perlahan, Nuria menundukkan kepala. Air mata hitam kembali jatuh dari matanya. Aku lelah membenci. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul di sekitar tubuh Nuria. Angin dingin yang memenuhi rumah mulai menghilang sedikit demi sedikit. Bayangan para arwah lain juga mulai memudar. Salah satu arwah wanita tersenyum kecil ke arah Sinta sebelum menghilang menjadi cahaya putih. Kemudian arwah lainnya ikut lenyap perlahan. Suasana rumah berubah hangat untuk pertama kalinya. Nuria memandang Sinta dengan tatapan lembut. "Terima kasih," katanya lirih. Sinta tersenyum sedih. "Kau pantas beristirahat dengan tenang." Tubuh Nuria mulai berubah menjadi cahaya samar. Namun sebelum menghilang, ia menoleh ke arah Pak Junot. "Jangan pernah merendahkan orang kecil lagi." Pak Junot menangis sambil mengangguk berkali-kali. "Aku janji." Nuria tersenyum tipis. Lalu perlahan tubuhnya menghilang bersama cahaya putih yang memenuhi ruangan. Rumah itu mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi hawa dingin mencekam. Semua terasa damai. Sinta menghela napas panjang dan tanpa sadar air matanya jatuh. Malam itu menjadi akhir dari dendam panjang yang terpendam selama bertahun-tahun. Beberapa minggu kemudian, kehidupan di rumah Pak Junot berubah total. Lelaki itu jatuh sakit cukup lama setelah kejadian tersebut. Selama masa pemulihan, ia banyak merenung tentang kesalahannya di masa lalu. Ia bahkan mendatangi keluarga mantan pekerjanya satu persatu untuk meminta maaf, termasuk keluarga Nuria di desa kecil pinggiran kota. Pak Junot juga mulai memperbaiki sikapnya terhadap orang lain. Tak ada lagi bentakan kasar, tak ada lagi hinaan babu bodoh. Ia akhirnya menyadari bahwa setiap manusia pantas dihormati tanpa memandang pekerjaan mereka. Sementara itu, Sinta memutuskan tetap bekerja untuk sementara waktu karena Pak Junot benar-benar berubah. Kini rumah tua itu tidak lagi terasa menyeramkan. Udara dingin yang dulu menyesakkan
sudah hilang. Gudang belakang juga dibersihkan dan dijadikan ruang doa kecil untuk mengenang mereka yang pernah menderita di rumah itu. Suatu sore, ketika Sinta sedang menyiram bunga di halaman, angin lembut berembus pelan. Ia merasa seperti mendengar suara wanita yang berbisik lirih. "Terima kasih." Sinta tersenyum kecil sambil menatap langit senja. Ia tahu pada akhirnya Nuria telah pergi dengan tenang. Dan sejak saat itu, rumah tua Pak Junod tidak pernah lagi dihantui dendam sang babu.